Mantan Wakil Gubernur Jakarta Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya tutup usia. Almarhum meninggal dunia di usia 93 tahun Selasa pagi di sebuah rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jenazah Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya disemayamkan di Padepokan Pencaksilat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, Presiden RI Prabowo Subianto juga turut melayat. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengungkapkan rasa duka mendalam atas wafatnya tokoh Bapak Pencaksilat dunia. Prabowo mengenang almarhum sebagai patriot sejati yang tak hanya mengabdi di bidang militer, tetapi melestarikan budaya bangsa lewat pencaksilat, bahkan berperan besar membawa pencaksilat ke kancah internasional. Pak Edi, kita saksi semua memiliki peran besar dalam mempertahankan pencaksilat ini sebagai kepribadian bangsa. Beliau sangat rajin keliling seluruh dunia, keliling seluruh tanah air, sehingga bisa dikatakan kalau ditanya siapa itu ketua umum IPSI, jawabannya adalah Edi Nalapraya. Pada Selasa sore, Bapak Pencaksilat dunia itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemakaman dilakukan secara militer, dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Adi Supriyatna, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Hari Raya Idul Kurban masih sebulan lagi, tapi seorang pedagang kambing di Bantul sudah mulai ramai didatangi warga yang mencari kambing kurban. Untuk menarik perhatian pembeli dan membantu mendongkrak penjualan kambing dagangannya, pedagang kambing menggunakan jasa Self Promotion Girl atau SPG yang merupakan mahasiswi dari beberapa perguruan tinggi yang tinggal di rumah kos di sekitar rumahnya. Sebelum mulai bertugas, para mahasiswi cantik ini dibekali dengan pengetahuan seputar kambing kurban, termasuk pemberian pakan bergizi dan hijauan untuk menjaga kesehatan kambing. Dengan kemampuan menawarkan produk, kehadiran para mahasiswi cantik di kandang kambing ini ternyata mampu meningkatkan omset penjualan kambing kurban. Meski tampil cantik dengan mengenakan busana yang rapi ala kantoran, sejumlah mahasiswi yang rata-rata sedang menempuh semester akhir ini terlihat tidak canggung dalam menawarkan kambing kurban kepada calon pembeli. Itu mahasiswi-mahasiswi itu karena saya yakin bahwa generasi penerusnya biar tahu bahwa sebenarnya bisa mencari uang dengan cara apapun, tapi dengan yang halal itu sebenarnya walaupun kelihatannya cuma sebagai SPG kambing, tapi sebenarnya hasilnya itu sangat bagus. Jadi mulai tahun sekarang ada online-nya, jadi mereka berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, akhirnya adik-adik semuanya ini menggunakan online. Yaitu makanya dari segi itu dia target untuk menjual kambing, alhamdulillah ini langsung penjualannya luar biasa. Seorang mahasiswi yang ikut membantu penjualan kambing kurban ini mengaku sudah 2 kali menerima tawaran membantu penjualan kambing kurban. Meski awalnya terasa gatal saat memberi makan kambing, namun pekerjaan ini cukup menantang dan memberikan penghasilan yang lumayan besar untuk mahasiswi perantauan. Aku mahasiswi semester akhir sekarang. Kenapa tertarik jadi sales hewan kurban ini? Ya awalnya kan aku ditawarin tuh, ternyata pas udah dijalanin hasilnya wow banget gitu. Akhirnya di tahun selanjutnya ini udah tahun ketiga aku. Harga kambing yang ditawarkan oleh SPG mahasiswa ini berkisar antara 2,5 juta hingga 10 juta rupiah per ekor. Pembeli juga bisa menitipkan kambing yang sudah dibelinya untuk dirawat dan dikirimkan ke alamat pembeli sehari menjelang Hari Raya Kurban tanpa dipungut biaya tambahan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Masyarakat ibu kota maupun luar Jakarta benar-benar memanfaatkan libur panjang Hari Raya Waisak untuk berekreasi. Salah satu destinasi favorit keluarga yakni objek wisata Pantai Ancol di Jakarta Utara. Di lokasi ini, para pengunjung yang mayoritas membawa keluarga mengajak anak-anak mereka bermain pasir dan berenang di tepi pantai atau sekedar menikmati suasana pantai. Tak lupa demi keamanan bersama, pihak pengelola wisata memberikan pembatas bagi wisatawan yang hendak berenang di pantai. Pada libur panjang kali ini, objek wisata Ancol mengalami peningkatan jumlah pengunjung hingga 53.000 orang.
Sementara arus balik kendaraan wisatawan yang meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster terpantau padat merayap Selasa malam. Bahkan di hari terakhir libur panjang perayaan Waisak, terjadi kemacetan lebih dari 3 km. Antrean panjang kendaraan pribadi ini terlihat dari jembatan layang Pasupati hingga kawasan Jalan Dr. Junjunan. Kepadatan arus lalu lintas disebabkan banyaknya kendaraan berhenti di bahu jalan dan keluar masuk pusat oleh-oleh. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Ismalia Irfan David, iNews melaporkan. Menjauh. Lon, aro dewe kok. Video amatir warga merekam kepanikan operator alat berat saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang jalur aliran lahar Besukobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Selasa sore. Dahsyatnya banjir lahar terlihat dari material vulkanik berupa bebatuan dan pasir yang nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Banjir lahar terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Akibat banjir lahar Gunung Semeru, 125 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, terisolir lantaran akses penghubung tertimbun material banjir. Untuk korban tidak ada, cuma aktivitas dari warga tidak bisa untuk kegiatan aktivitas itu tersebut karena terisolir. Banjir lahar juga menyebabkan rusaknya tanggul panahan banjir lahar Gunung Semeru di Desa Sumberwulu yang membuat Pemkab Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana selama 90 hari. Sementara itu, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban yang tertimbun tanah longsor di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pencarian menggunakan 4 alat berat ekskavator lantaran korban tertimbun tanah hingga 8 meter. 2 korban yang merupakan kakak beradik ditemukan di atas kasur dalam keadaan meninggal dunia. Kakak korban pun histeris saat jasad adiknya dimasukkan ke mobil jenazah. Pak Wen, memastikan aja adiknya siapa ini. Kini semua korban tertimbun tanah longsor telah ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sejahrani, Samarinda. Memberi support, kekuatan agar mereka bisa kuat menghadapi keadaan yang pasti sangat berat bagi beliau. Korban yang selamat itu adalah 1 anak dan bapaknya. 3 saudaranya dan ibunya tidak sempat menyelamatkan diri dan menjadi korban dari longsor ini. Pemkot meminta warga yang rumahnya tertimbun longsor untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Lumajang, Jawa Timur dan Samarinda, Kalimantan Timur, Yayan Nugroho, Ardi Birya, iNews melaporkan. Seorang pria bernama David ditangkap di Bresmob Polda Sulsel di sebuah hotel kawasan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan manajer sebuah perusahaan catering ini ditangkap setelah buron selama hampir 1 bulan usai mencuri motor milik atasannya sendiri di Kota Denpasar, Bali. Kepada petugas, David mengaku motor curian digadaikan kepada seseorang dengan harga 6 juta rupiah. Panit 3 Resmob Polda Sulsel, Ibda Muhammad Akrom Rashid mengatakan pelaku nekat melakukan pencurian karena terlilit hutang akibat kecanduan bermain judi online. Sedangkan untuk motif yang untuk pelaku, seringnya pelaku melakukan judi online dan ada beberapa karyawan dia ambil uang sampai-sampai untuk menebus dia punya utang. Selanjutnya, Resmob Polda Sulsel berkoordinasi dengan penyidik Polda Bali untuk datang dan membawa pelaku guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin, iNews melaporkan. Aparat Polres Cimahi meringkus 3 pelaku pemerasan di sejumlah titik termasuk kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu para pelaku diciduk tanpa melakukan perlawanan di kediamannya masing-masing. Polisi menangkap Maman, Aib, dan Sopandi. Ketiganya dibekuk karena telah membuat resah warga dengan aksi premanisme di wilayah Citapen. Bahkan, aksi pelaku saat memeras karyawan toko terekam CCTV. Sambil mengancam dengan golok, pelaku meminta karyawan toko untuk menyerahkan uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 368, sehingga yang bersangkutan berhasil diamankan.
Selain memalak, para preman yang ditangkap juga melakukan tindak kekerasan dan tak segan melukai para korban jika melawan. Para pelaku kini terancam hukuman penjara 9 tahun dengan dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Mobilitas jemaah calon haji selama di Mekah didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap antar jemput jamaah calon haji Indonesia dari dan ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu setiap hari setelah jemaah melaksanakan umroh wajib. Fasilitas Bus Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah calon haji Indonesia dan sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah calon haji saat melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Adapun jumlah keseluruhan bus sholawat sebanyak 11.000 armada selama musim haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi membagi pelayanan bus sholawat ke dalam 27 rute untuk 4 wilayah dan 95 halte. Masing-masing halte ada 2 orang petugas yang bekerja selama 24 jam. Petugas tersebut juga diberi tanda khusus agar jemaah tidak tersesat. Jemaah calon haji harus memastikan naik bus sesuai dengan rutenya. Jemaah calon haji Indonesia juga perlu mengenali letak pemberhentian bus di setiap terminal. Bus sholawat beroperasi di beberapa terminal seperti Ship Amir, Jiyad, dan Jabal Kabah. Terminal-terminal tersebut terletak hanya beberapa meter saja ke Masjidil Haram. Tim Liputan melaporkan. MNC Insurance, anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, dinobatkan sebagai senden terbaik kategori ekuitas kurang dari 300 miliar rupiah dalam ajang May Park Award 2025 yang digelar di Java Ballroom, The Westin, Jakarta. Penghargaan ini diberikan oleh PT Reassuransi May Park Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan asuransi yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung ketangguhan Indonesia terhadap risiko bencana. Tak hanya itu, MNC Insurance juga sebagai salah satu perusahaan yang dinilai aktif dan konsisten dalam mendukung ketahanan industri. Nah, ini salah satunya sebagai bukti komitmen perusahaan MNC Asuransi Indonesia bahwa kami terus mementingkan perlindungan terutama kegempaan terhadap nasabah-nasabah dari PT MNC Asuransi Indonesia. Ya, kedepannya kami juga akan terus mengedepankan kualitas sehingga kami bisa mendapatkan award-award yang lain dari pihak-pihak yang lain lagi. Kita harap kontribusinya semakin besar ya sebagai seeding company kita karena ini merupakan program nasional, program Indonesia Tangguh Bencana. Jadi MyPark ini ya salah satu perusahaan reasuransi yang memang dikhususkan dan hanya ada satu di Indonesia yang memang mengelola katastrofe sebagai perusahaan reasuransi di Indonesia. MNC Insurance telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam kontribusi resiko bencana nasional serta penerapan praktik reasuransi yang sehat dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rizky Hwal, Dimas Winardi, iNews melaporkan.